Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu. Apa wujud yang sebenarnya daripada ilmu. Nah, bicara ilmu tentu bicara pengetahuan. Pengetahuan seperti yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya, pengetahuan itu adalah semua yang diketahui oleh manusia. Jadi sebetulnya pengetahuan itu luar biasa luasnya karena menyangkut dengan semua yang diketahui oleh manusia. Namun di sejumlah atau keseluruhan dari pengetahuan manusia itu ada hal-hal yang spesifik, lalu ada dibagi-bagi oleh para ahli jenis pengetahuan manusia. Salah satu di antara jenis pengetahuan manusia itu ada yang disebut dengan pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan, atau yang populer disebut dengan sains. Nah, pertanyaannya, apakah sains itu? Apakah hakikat pengetahuan ilmiah itu? Nah, inilah yang mau kita coba bahas. Nah, ada seorang ahli yang namanya Delianggi. Dia punya buku Filsafat Ilmu. Nah, coba dibaca itu. Juga ada yang namanya Jujun Surya Sumantri. Itu ada Filsafat Ilmu juga. Nah, ada bukunya itu. Nah, di sana ada sangat populer dijelaskan mereka, dan memang di buku-buku filsafat ilmu ini selalu diurai, selalu dijelaskan karena ini merupakan sebuah panduan yang sederhana untuk kita pahami apa itu ilmu. Nah, ada istilah yang disebut dengan logiko hipotetiko verifikasi. Logiko hipotetiko verifikasi. Logiko hipotetiko verifikasi. Ada logika, ada hipotesa, ada verifikasi atau pembuktian. Jadi untuk menuju memperoleh ilmu, ini ditempuh. Maka Delianggi sebutkan ilmu itu adalah perpaduan antara tiga unsur. Unsur yang pertama ada pekerjaan penelitian, riset. Jadi orang yang mau mencari ilmu itu harus riset, harus penelitian. Kalau nggak ada penelitian, ya bagaimana mungkin memperoleh ilmu. Nah, penelitian saya kira nanti akan Anda pahami karena akan ada penjelasan atau mata kuliah tentang penelitian. Penelitian itu ada tekniknya. Nah, tapi yang pasti untuk memperoleh ilmu itu harus ada penelitian. Di dalam penelitian itu ada yang kedua. Apa itu? Harus ada metode yang mendukung, metode yang cocok, yang pas kepada objek yang mau diteliti. Contoh sederhana, mau mengukur kedalaman air, jangan bawa timbangan, tidak cocok, tapi bawa meter, nah, baru ketemu. Tapi kalau berat jenis, ya bawalah timbangan. Nah, ini contohnya. Jadi penelitian itu harus digunakan metode yang pas dengan objek apa yang mau diteliti. Nah, jadi memperoleh ilmu harus ada pekerjaan penelitian, harus ada dirumuskan metode yang pas, alat-alat metode, ya, kemana, apakah dibawa ke lab, apakah diambil darahnya, lalu dibawa dikaji di lab. Nah, itu contoh. Atau harus ke eksperimen segala macam, itu metode. Nah, kalau sudah dilakukan penelitian lalu digunakan metode yang baik, maka akan menghasilkan informasi. Ada informasi. Nah, informasi itu apa itu? Ya, ada sesuatu pengetahuan yang diperoleh, pemahaman yang diperoleh dari hasil penelitian tadi dengan menggunakan metode yang baik tadi. Nah, kalau sudah ada informasi, ada pemahaman, ada pengetahuan yang diperoleh dari penelitian itu, nah, maka itu sudah mengarah kepada ilmu pengetahuan sains. Maka ada tadi seperti yang saya sebut tadi, ada logiko. Nah, itu kan apa itu? Bagaimana ya biar saya pahami itu? Nah, itu kan bermain dengan logika. Nah, itu harus ada dulu itu. Maka harus ada permasalahan di pikiran.
Jadi kalau mau penelitian itu, temukan dulu permasalahan dalam hidupmu, di dalam keseharianmu. Nah, kalau sudah ada permasalahan dalam pengertian apa, bagaimana itu, kok bisa seperti itu. Nah, ini kan permasalahan. Nah, baru muncullah hipotetiko. Apa itu hipotetiko? Muncullah yang namanya jawaban-jawaban yang bersifat sementara, dugaan-dugaan, opini-opini, tapi itu belum kebenaran, belum ilmu. Ya kalau dugaan-dugaan ya itu kan masih bisa berpotensi bohong. Nah, jadi dugaan itu adalah jawaban sementara yang harus diverifikasi, dibuktikan apa memang seperti itu. Jadi dugaan itu bisa sesuai, bisa tertolak. Nah, hipotesa itu bisa terbukti, bisa tidak terbukti. Nah, kalau sudah diverifikasi, ya kan, dengan metode yang baik, diuji coba, dibuktikan, dilihat, diraba, dicium, nah dengan berbagai tindakan untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya. Nah, inilah yang melahirkan ilmu pengetahuan, yang melahirkan sains. Inilah nanti kalau sudah dibahas, dibawa ke forum-forum ilmiah, didiskusikan. Nah, makanya orang yang menulis skripsi kan harus dibawa ke forum munakosah, sidang. Ada ahlinya, menguji hasil penelitian itu. Kalau sudah lolos, ya itu sudah teori, sudah hasil, sudah ilmu. Nah, itulah dia kalau kita cerita tentang sains atau ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui penelitian, menggunakan metode yang pas, dan menghasilkan informasi. Nah, informasi ilmiah. Jadi urusan kita di kampus, urusan ilmu. Nah, itu yang paling banyak. Maka kita harus rajin meneliti. Menelitinya itu bisa di lapangan, bisa di perpustakaan. Nah, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Nah, inilah dia ilmu pengetahuan itu. Saya kira ini sebagai pengantar. Nah, silakan baca teks-teks yang dikirim juga, ya tambahilah literaturmu. Nah, tadi udah saya sebutkan ya, ada Delianggi, ada Jujun, banyak itu buku-buku filsafat ilmu yang harus kita bongkar, kita baca untuk duduk pemahaman kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.